Si paling perdana. Nelayan menemukan mayat laki-laki mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara pada Jumat 10 Januari. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dan dievakuasi oleh tim patroli Marunda. Identitas korban ditemukan berupa kartu anggota TNI berpangkat Brigjen dan kartu anggota BIN berpangkat pembina utama dengan inisial HO. Kapolsek Cilincing membenarkan kejadian tersebut namun menyatakan penanganan kasus dilimpahkan ke Subdit Gakum Polairut Polda Metro Jaya. Ciri-ciri mayat adalah laki-laki, memakai kaos belang-belang, memakai celana jeans hitam dan gesper hitam. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung di DNP Evening News edisi 14 Januari 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Kevin Manoy dan kita ikuti fokus utama pada malam ini. Pagar misterius di Bekasi. Pemprov Jabar sebut pemasangan pagar bersifat legal. Pengadilan Tinggi Pontianak bebaskan warga negara Tiongkok terdakwa pencuri 774 kg emas. Dari dunia internasional, Tiongkok jajaki kemungkinan menjual TikTok di Amerika Serikat ke Elon Musk. Partai Gerindra menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai mediator yang dikirim PDIP untuk memfasilitasi pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa jika PDIP memang mengirimkan mediator, Gerindra akan menunjuk utusan mereka setelah mendapat izin dari Prabowo Subianto. Dasko menekankan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan hal positif dan Gerindra akan menyambut baik perkembangan selanjutnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari identitas mediator PDIP, Gerindra bersikap terbuka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antar kedua partai politik, meskipun belum ada indikasi pasti mengenai tujuan pertemuan tersebut. Wali Kota Medan Bobi Nasution menegur SD Abdi Sukma karena seorang guru menghukum siswa yang menunggak SPP dengan cara menyuruh mereka belajar di lantai, sebuah tindakan yang dianggapnya sebagai masalah kemanusiaan. Meskipun SD Abdi Sukma merupakan sekolah swasta, Bobi Nasution meminta Dinas Pendidikan Medan untuk memberikan teguran resmi kepada sekolah tersebut dan menghimbau orang tua yang kesulitan membayar SPP untuk menghubungi Pemkot Medan guna mencari solusi termasuk menawarkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Kejadian ini bermula dari viralnya video di media sosial yang memperlihatkan seorang siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000 dengan alasan keterlambatan pembayaran karena dana program Indonesia Pintar belum cair pada akhir tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait keberadaan pagar bambu misterius di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi yang sebelumnya viral dan menimbulkan pertanyaan dari nelayan setempat. Pemprov Jabar menegaskan bahwa pembangunan struktur bambu tersebut bukanlah hal yang ilegal dan telah mendapat izin resmi. Merupakan bagian dari proyek pembangunan 2 alur pelabuhan yang dikerjakan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Pembangunan alur pelabuhan ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluar masuk kapal nelayan dan merupakan bagian dari penataan ulang kawasan Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya seluas 7,4 hektar. Proyek ini memiliki nilai investasi yang cukup besar
yang diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah untuk pembangunan alur pelabuhan di sisi utara dengan panjang mencapai 5 km, kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Ahmad Kurniawan menjelaskan, pemasangan bambu tersebut legal dan merupakan kerjasama antara Pemprov Jabar dengan kedua perusahaan tersebut, membantah anggapan bahwa struktur tersebut merupakan pagar misterius. Ahmad menambahkan bahwa isu pagar misterius di Bekasi memanfaatkan momentum viralitas kasus serupa di Tangerang. Sementara nelayan setempat sebelumnya menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai proyek dan izin pembangunannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyita uang ratusan miliar rupiah yang diduga berasal dari kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batubara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Penyitaan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 dari 52 rekening yang terdaftar atas nama Rita Widiasari dan pihak terkait lainnya, dengan rincian 350 miliar rupiah di 36 rekening, 6,2 juta dolar Amerika Serikat di 15 rekening, dan 2 juta dolar Singapura dari satu rekening. Uang tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, di mana Rita Widiasari diduga menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara dari perusahaan tambang. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, nilai gratifikasi tersebut sangat besar karena perusahaan tambang menghasilkan jutaan metrik ton batu bara dan aliran uangnya sedang ditelusuri. Sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita barang bernilai ekonomis, termasuk pemeriksaan terhadap Said Amin, pengusaha tambang dan ketua Asprof PSSI Kalimantan Timur. KPK menyatakan akan terus mengembangkan perkara ini dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang terlibat. Pengadilan Tinggi Pontianak telah membatalkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 30 miliar rupiah terhadap Yu Hao, warga negara Tiongkok yang dituduh melakukan penambangan emas ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan Yu Hao tidak terbukti bersalah atas dakwaan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang. Keputusan ini mengakibatkan pembebasan Yu Hao dari semua dakwaan dan tahanan, meskipun sebelumnya ia dituduh terlibat dalam penambangan ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1.020 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut diperkirakan berasal dari pencurian 774 kg emas dan 937 kg perak, berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM. Kejaksaan Negeri Ketapang akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, mengingat besarnya kerugian negara dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh Yu Hao melibatkan lebih dari 80 pekerja asing asal Tiongkok dan beberapa warga lokal, memanfaatkan lubang tambang yang sedang dalam pemeliharaan. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menggunakan penambangan dan pemurnian emas di dalam terowongan tambang, kemudian menyelundupkan emas hasil pemurnian ke dalam bentuk dolar atau bullion. DP International News. Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada Elon Musk, CEO dari X. Langkah ini dilakukan di tengah ancaman pelarangan TikTok di Amerika Serikat karena kekhawatiran keamanan nasional dengan tenggat waktu penjualan pada 19 Januari 2025. Nilai transaksi diperkirakan mencapai 40 hingga 50 miliar US dollar dan skenario penggabungan TikTok dengan platform X sedang dibahas di Beijing, Tiongkok.
Pemerintah Amerika Serikat menuduh TikTok memungkinkan pengumpulan data dan mata-mata oleh pemerintah Tiongkok, serta penyebaran propaganda, tuduhan yang dibantah Tiongkok dan ByteDance. Meskipun masih dalam tahap awal dan belum ada kesepakatan, kemungkinan penjualan ini menarik perhatian karena hubungan dekat Elon Musk dengan Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat. Keputusan ini juga berpotensi menimbulkan kontroversi, mengingat gugatan TikTok yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mempertanyakan kewenangan pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa penjualan tersebut. Demikian tadi DNP Evening News edisi 14 Januari 2025. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu di platform podcast kesayangan Anda. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, Prosperity for You. Selamat malam Indonesia, dan sampai jumpa.